Pemalang, kota kecil yang punya bekas kejayaan di masa lalu. Di antara rumah-rumah tua dan jalanan yang berdebu, berdiri bangunan kusam yang tak lagi difungsikan, pabrik gula peninggalan Belanda. Atapnya hampir runtuh, dindingnya dipenuhi lumut, dan aroma karat bercampur bau lembab menyambut siapa saja yang nekat masuk ke sana. Tak ada yang tahu pasti kenapa bangunan itu masih berdiri, tapi katanya, tempat itu bukan cuma saksi bisu sejarah. Di dalamnya, ada kehidupan lain yang berjalan sembunyi-sembunyi. Tari, seorang gadis penjual gorengan keliling, sudah biasa melintas di depan pabrik itu. Tapi akhir-akhir ini, dia mulai masuk ke dalamnya. Bukan buat ngintip atau sekadar istirahat. Tari punya tujuan lain. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, dan senyumannya bisa bikin orang lupa pulang. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang gak biasa. Tari nggak sekadar jual gorengan. Dia bawa pesona yang aneh. Setiap laki-laki yang ketemu dia, seolah terhipnotis. Ada yang langsung beli banyak gorengan padahal nggak lapar. Ada juga yang ngasih uang tanpa diminta. Dan lebih parah lagi, ada yang ngikutin dia sampai ke pabrik tua itu, lalu hilang tanpa kabar. Awalnya Tari cuma celek biasa. Jualan keliling buat bantu ibunya yang sakit-sakitan. Tapi hidup miskin dan dihina terus bikin dia capek. Sampai suatu malam, Tari datang ke dukun tua di pinggiran sungai. Dukun itu bilang, kalau Tari mau kaya, cantik, dan dihormati, dia harus menanam pesugihan di tempat yang pernah dipakai menumpahkan darah. Tari pun disuruh ke pabrik gula itu, tempat di mana dulu banyak buruh mati mengenaskan. Tari setuju. Dia ngelakuin semua syaratnya. Mandi kembang tengah malam, bawa darah ayam hitam, dan mengubur sesajen di ruang gilingan tua. Setelah itu, semuanya berubah. Wajahnya makin cantik, badannya makin menarik, dan dagangannya makin laris. Tapi bukan itu yang bikin dia senyum puas. Yang bikin dia ketagihan adalah, laki-laki mulai datang sendiri ke pabrik itu. Dan mereka nggak cuma beli gorengan. Mereka beli Tari. Ya, di balik tembok pabrik tua itu, Tari berubah jadi penjual tubuh. Tapi bukan sembarang prostitusi. Ini lebih dari sekadar seks. Ini semacam ritual. Setiap kali ada yang jajan di sana, uangnya bukan cuma buat Tari. Tapi juga buat sesuatu yang gak kelihatan, makhluk yang dia sebut penunggu gilingan. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak darah yang tersisa di lantai tua itu. Semakin besar kekuatan Tari. Warga sekitar sebenarnya curiga. Tapi nggak ada yang berani tanya. Mereka tahu, siapapun yang ngomongin Tari terlalu banyak, pasti bakal sakit mendadak. Atau hilang. Jadi mereka diam. Biarkan Tari dan pabrik tuanya jadi rahasia umum yang nggak boleh dibahas. Tari sekarang hidup mewah. Kalung emas melingkar di lehernya, motor metik baru terparkir di depan rumahnya. Tapi nggak ada yang tahu, setiap malam, dia masih ke pabrik tua itu. Bukan buat jual gorengan. Tapi buat ngasih persembahan. Dan malam ini, ada yang baru. Seorang pemuda dari luar kota, ganteng dan berani, tiba-tiba muncul. Nanya-nanya soal Tari. Nanya-nanya soal pabrik tua. Tari cuma senyum. Kalau kamu mau tahu, katanya sambil menggoda, datang aja nanti malam. Pemuda itu datang malamnya, sesuai janji. Namanya Rino. Dari logatnya, dia bukan orang sini. Katanya, dia kerja sebagai wartawan lepas. Penasaran karena ada kabar soal praktik aneh di pabrik gula tua itu. Tari pura-pura kaget waktu dengar dia ngomong begitu. Tapi senyumnya tetap manis. Aku cuma jual gorengan, Mas. Nggak ada yang aneh, katanya sambil menggoda. Tapi matanya mengarah ke pintu besi tua yang setengah terbuka. Rino nggak langsung percaya. Tapi dia tetap ngikut. Masuk ke dalam pabrik yang gelap dan bau itu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Senter dari HP-nya jadi satu-satunya cahaya di ruangan itu. Debu bertebaran, suara tetesan air dari langit-langit bikin suasana makin tegang. Tari jalan di depan. Lenggak-lenggok seolah ngajak main. Tapi Rino tahu, ada yang gak beres. Bukan dari Tari, tapi dari udara di sekitarnya.
terlalu dingin, terlalu sunyi. Seolah bangunan itu bukan cuma kosong, tapi juga marah. Mereka berhenti di ruang gilingan tua. Rino lihat ada bekas darah kering di lantai. Banyak. Di ujung ruangan, ada semacam altar kecil. Di atasnya, bunga-bunga layu dan lilin hitam yang masih menyala meski nggak ada angin. "Ini apaan?" tanya Rino dengan nada serius. Tari cuma nyengir. "Persembahan. Biar jualanku laris." Seketika, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Berat, lambat. Rino refleks menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Tari tetap tenang. Dia malah jalan ke pojokan, ambil satu kendi kecil dari balik tumpukan karung, lalu tuang cairan merah ke lantai. Aroma amis langsung nyebar. Rino mulai panik. "Tari, kamu ngapain?" Tari mendekat, wajahnya masih manis, tapi sorot matanya berubah. Bukan lagi genit, tapi tajam dan kosong. "Tenang aja, Mas. Kamu cuma tamu pertama malam ini." Tiba-tiba, pintu besi di belakang mereka tertutup sendiri dengan keras. Rino loncat, panik. HP-nya jatuh, dan layar langsung mati. Gelap total. Suara napas berat mulai terdengar dari arah sudut ruangan. "Siapa itu?" Rino berteriak, tapi suaranya menggema dan ditelan gelap. Tari berdiri di dekat altar. Cahaya dari lilin hitam membuat bayangannya tampak berlipat. Dia mulai komat-kamit. Tangannya meneteskan darah dari kendi tadi ke lantai, sambil menari perlahan. Bukan tarian biasa. Ini lebih mirip ritual. Gerakannya lambat, memutar, dan setiap langkahnya seolah mengundang sesuatu dari dalam kegelapan. Rino berusaha mencari HP-nya. Tapi langkahnya malah membuat lantai di bawahnya bergemuruh. Seperti ada yang bergerak dari bawah tanah. Tiba-tiba, dari balik tumpukan besi tua, muncul bayangan tinggi besar. Hitam. Matanya merah menyala. Nafasnya berat. Makhluk itu membungkuk, lalu mendekat pelan. "Selamat datang," bisik suara berat dari makhluk itu, bukan dari manusia. Rino menahan napas. Badannya gemetar. "Apa ini semua? Tari, kamu ngajak aku ke sini buat apa?" Tari tidak menjawab. Dia terus menari. Di lantai, darah mulai membentuk simbol aneh yang menyala merah samar. Makhluk itu semakin dekat. Tangannya besar dan kasar. Kulitnya penuh luka seperti terbakar. Tapi matanya menatap Rino seperti sedang menilai harga. Rino akhirnya menemukan HP-nya. Dia nyalakan senter, tapi sinarnya hanya bertahan beberapa detik sebelum padam lagi. Seperti dilahap oleh kegelapan itu sendiri. Rino mundur, punggungnya menabrak dinding dingin. Napasnya tersengal. "Pergi dari sini. Aku bakal laporin ini semua," teriaknya. Tari berhenti menari. Dia menatap Rino sambil tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum manis yang tadi. Itu senyum dingin, penuh rencana. "Silakan, Mas. Tapi kalau kamu bisa keluar hidup-hidup." Dan di detik itu, Rino sadar, dia masuk perangkap. Tapi bukan perangkap biasa. Ini dunia yang gak bisa dijelaskan logika. Dunia milik Tari dan penghuninya yang haus akan tubuh dan darah. Rino berhasil kabur malam itu. Entah gimana caranya, dia bisa temukan pintu samping yang gak dikunci. Sambil ngos-ngosan dan kakinya berdarah karena kena pecahan kaca, dia lari keluar dari kompleks pabrik tua itu. Tapi yang bikin ngeri, dia masih sempat lihat bayangan Tari berdiri di ambang pintu. Diam. Tersenyum. Seolah semua yang terjadi, memang bagian dari rencananya. Besok paginya, Rino langsung datangi polsek terdekat. Dia lapor soal kejadian di dalam pabrik. Tapi tanggapan polisi malah bikin dia makin merinding. "Mas, kami udah sering dapat laporan soal tempat itu. Tapi setiap kami kirim anggota ke sana, nggak pernah nemu apa-apa. Pabrik kosong. Nggak ada orang, nggak ada alat bukti," kata salah satu petugas sambil cengar-cengir. Rino nggak habis pikir. "Saya lihat sendiri. Ada altar, ada darah, ada makhluk tinggi hitam itu." Polisi cuma geleng-geleng kepala.
Mereka malah nyuruh Rino istirahat dan jangan terlalu banyak nonton film horor. Setelah keluar dari kantor polisi, Rino balik ke penginapan. Dia bertekad nggak akan diam. Malam itu dia tulis semua pengalamannya di blog pribadinya. Lengkap dengan foto-foto lama pabrik, info soal Tari, dan deskripsi kejadian aneh di dalamnya. Tapi keesokan paginya, blog itu hilang. Bukan cuma artikelnya yang kehapus. Seluruh blognya nggak bisa diakses. Akun emailnya dikunci. HP-nya juga mulai aneh. Setiap dia buka galeri, foto-foto dari pabrik berubah jadi hitam putih dengan bayangan hitam besar yang berdiri di belakangnya. Dan yang paling bikin Rino ketakutan, dia mulai mimpi buruk. Tiap malam, mimpinya sama. Dia ada di tengah ruang gilingan pabrik. Tari menari di altar, dan makhluk itu merangkak dari lantai penuh darah. Tapi yang paling gila, dia bisa merasakan bau amis darah itu, bahkan saat bangun. Rino nggak punya pilihan. Dia coba kabur dari kota itu. Pesan tiket bus malam, bawa semua barang, dan langsung berangkat. Tapi pas sampai di terminal, nama dia nggak ada di daftar penumpang. Padahal dia udah bayar. Nggak ada atas nama Rino di sini, Mas. Mungkin salah jadwal, kata petugas loket. Rino tunjukkan bukti transfer. Petugasnya langsung pucat. Ini tiket dari 2 minggu lalu. Mas yakin baru pesan kemarin? Rino mulai goyah. Dia merasa seperti ada yang mainin waktu dan pikirannya. Malamnya, dia tidur di warung kopi dekat terminal. Dan lagi-lagi, dia mimpi. Tapi kali ini berbeda. Tari muncul, duduk di sampingnya. Senyumnya lembut, tapi kata-katanya dingin. Mas, kenapa sih kabur? Kita belum selesai. Rino bangun sambil teriak. Keringatnya dingin, bajunya basah kuyup. Orang-orang di warung langsung menoleh. Tapi yang bikin dia benar-benar ketakutan, di atas meja, ada kotak kecil berisi kendi, dan bercak darah ditutupnya. Rino gemetar. Dia sadar, ini bukan cuma soal Tari. Ada sesuatu yang lebih besar. Lebih gelap. Dan sekarang, dia nggak tahu apakah dia masih bisa selamat. Satu hal yang jelas, dia sudah masuk ke dunia yang nggak seharusnya dia ganggu. Setelah insiden kotak kendi berdarah di warung kopi, Rino tahu dia nggak bisa lagi sembarangan. Tapi dia juga nggak punya arah buat nyari jawaban. Dia bingung, takut, dan capek. Dia putuskan untuk tinggal sementara di rumah kos temannya di daerah pinggiran Pemalang. Namanya Jaya. Rino nggak ceritain semua, cuma bilang lagi dikejar utang dan butuh tempat aman beberapa hari. Awalnya semua tenang. Tapi masuk malam kedua, gangguan mulai datang. Lampu kamar Rino berkedip terus. Suara pintu digedor tengah malam. Pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Jaya pikir itu cuma anak-anak kos iseng. Tapi Rino tahu, ini bukan kerjaan manusia. Rino mulai lihat bayangan hitam di cermin. Diam, tinggi, dan selalu berdiri tepat di belakangnya. Tapi pas nengok, nggak ada siapa-siapa. Bahkan pas cermin itu ditutup pakai kain, suara bisikan malah muncul dari balik kainnya. Balik lagi, kamu belum selesai. Jaya akhirnya curiga. Dia paksa Rino buat cerita jujur. Malam itu, mereka duduk di dapur, lampu diredupkan, dan Rino ceritain semuanya. Dari Tari, pabrik, makhluk tinggi hitam, sampai mimpi-mimpi aneh. Jaya nggak langsung percaya, tapi dia janji bantu. Dia kenal satu orang yang biasa bantu hal-hal supranatural. Namanya Mbah Minto, dukun sepuh yang tinggal di kampung seberang hutan. Besok malamnya, mereka berdua jalan kaki ke rumah Mbah Minto. Suasananya sunyi banget. Hanya suara jangkrik dan angin. Tapi makin dekat ke rumah Mbah Minto, makin aneh rasanya. Udara jadi pengap, bau amis seperti darah busuk mulai tercium. Pas sampai, Mbah Minto langsung buka pintu. Seolah udah nunggu mereka dari tadi. Kamu udah kelewat batas, Nak, kata Mbah Minto sambil menatap mata Rino. Ini bukan sekadar pesugihan. Kamu udah ganggu jalur antara dunia kita sama dunia mereka. Mbah Minto minta mereka masuk, duduk di ruang tamu kecil dengan bau kemenyan yang menyengat.
Dia bakar dupa, lalu mulai membaca jejak energi di tubuh Rino. Dan hasilnya mengerikan. Ada yang nempel di punggungmu. Hitam. Kakinya seperti kerbau, matanya merah. Dia bukan makhluk biasa. Dia tumbal hidup dari perjanjian pesugihan paling kuno. Dan kamu udah dicap. Rino langsung pucat. Dicap? Ya. Kamu jadi bagian dari perjanjian itu, meski nggak pernah tanda tangan. Karena kamu ikut masuk ke altar, ikut jadi saksi, dan nyium bau darah itu. Itu udah cukup buat narik dia ke kamu. Jaya makin resah. Terus, bisa dicabut nggak capnya? Mbah Minto geleng pelan. Bisa. Tapi butuh tumbal pengganti, atau kamu sendiri harus balik dan hadapi dia langsung. Biar perjanjian batal. Rino bingung. Pilihannya cuma dua, jadi korban, atau hadapi makhluk yang selama ini ngikutin dia dalam mimpi. Tapi sebelum dia bisa jawab, lilin di meja Mbah Minto tiba-tiba padam. Angin kencang meniup masuk dari celah pintu. Dan dari sudut ruangan, suara geraman terdengar jelas. Mbah itu, Jaya berdiri gemetar. Di dinding, bayangan makhluk itu muncul lagi. Kali ini bukan cuma bayangan. Sosoknya mulai nyata. Kuku panjang, kulit legam, dan darah menetes dari matanya. Rino mundur. Tapi Mbah Minto berdiri, tangan kanannya membentuk simbol tertentu sambil membacakan mantra. Kita nggak punya waktu banyak. Dia udah tahu kamu di sini. Kalau kamu nggak ambil keputusan malam ini juga, kamu nggak akan bangun besok. Setelah malam menegangkan di rumah Mbah Minto, Rino dan Jaya nggak langsung balik ke kos. Mereka nginep di rumah itu, tidur seadanya di lantai ruang tengah. Tapi tidur malam itu nggak nyenyak. Bau darah dan kemenyan masih nempel di hidung. Dan suara erangan dari luar rumah, seperti makhluk itu belum benar-benar pergi. Pagi harinya, Mbah Minto duduk di beranda, nunggu mereka bangun. Wajahnya muram. Ada yang perlu kalian tahu sebelum makin jam. Tari itu bukan manusia biasa. Dia warisan dari pesugihan tua yang udah turun-temurun di kawasan pabrik gula itu. Rino terdiam. Jaya gelisah, bolak-balik mainin jari. Mbah Minto lanjut cerita. Katanya, dulu banget, zaman Belanda, pabrik gula Pemalang itu pernah jadi tempat persembunyian dukun pesugihan. Di balik tembok besar dan mesin gilingan, ada ruang rahasia yang dipakai buat ritual. Pesugihannya bukan main-main. Ini jenis pemanggilan arwah makhluk hitam dari alam lain. Nggak semua bisa bertahan hidup setelah manggil. Tapi yang berhasil, kekayaannya nggak habis 7 turunan. Salah satu yang pernah berhasil, katanya, adalah seorang perempuan muda. Dulu dia dikenal sebagai Ratna. Cantik, misterius, dan selalu dikelilingi pria-pria kaya. Tapi pada suatu malam, dia hilang tanpa jejak. Orang-orang bilang dia menghilang ke dunia arwah sebagai tumbal. Tapi sebenarnya, dia nggak pernah pergi. Ratna itulah yang sekarang dikenal sebagai Tari. Dia bukan lagi manusia. Dia perantara. Setengah arwah, setengah wadah. Makhluk itu hidup di dalam dirinya. Rino merinding. Semua mulai masuk akal. Senyum Tari yang selalu dingin. Cara dia seolah tahu isi kepala Rino. Dan kenapa dia bisa muncul bahkan dalam mimpi. Tapi kenapa aku? Aku nggak pernah ikut apa-apa, protes Rino. Kamu melangkah ke altar, nak. Kamu masuk ke zona pemujaan. Di situ kamu dicap. Dan sekarang, makhluk itu nganggep kamu bagian dari kontraknya. Mbah Minto kasih satu solusi. Kalau Rino mau lepas dari pengaruh pesugihan itu, dia harus cari akar perjanjiannya. Buku tua, simbol darah, atau benda pemicu. Semua pasti disimpan di lokasi pertama pemanggilan. Pabrik gula itu. Bukan cuma gedung tua, tapi makam perjanjian. Kalau kamu bisa bakar pemicunya, mungkin kamu bisa bebas. Rino takut. Tapi dia juga sadar, satu-satunya cara keluar dari mimpi buruk ini adalah hadapi semuanya. Dengan berat hati, dia dan Jaya putuskan buat balik ke pabrik malam itu juga. Sebelum mereka berangkat,
Mbah Minto kasih jimat kecil dari akar pohon dan seutas tali merah. Ini bukan buat ngelawan, tapi buat ngelindungi pikiran kalian. Biar nggak dibelokkan. Malamnya, di bawah cahaya bulan setengah, mereka bertolak ke pabrik tua itu. Jalan setapak mulai tertutup rumput liar. Angin dingin bawa bisikan aneh. Tapi mereka tetap jalan. Pas sampai di depan pabrik, Rino bisa rasakan auranya beda. Pintu besi yang dulu karatan, sekarang terbuka sedikit. Seolah mengundang mereka masuk. Dan begitu mereka nginjakan kaki ke dalam, langit berubah mendung. Mesin tua tiba-tiba menggeram pelan. Dan suara tawa perempuan menggema dari balik lorong. Tari sudah menunggu mereka. Langkah kaki Rino dan Jaya makin pelan saat masuk ke dalam pabrik tua. Lorongnya gelap dan lembab. Suara mesin-mesin tua yang tadinya mati, sekarang pelan-pelan hidup. Suara logam beradu, gemeretak, seperti raksasa bangun dari tidur panjang. Mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi Rino yakin, pemicu pesugihan itu pasti tersembunyi di bagian terdalam pabrik. Mbah Minto bilang, altar aslinya letaknya di ruang bawah tanah, di balik ruang penggilingan tebu. Jaya buka senter dari ponsel. Mereka jalan pelan, hati-hati, setiap langkah terasa berat. Tapi baru beberapa meter, suara langkah lain terdengar dari belakang mereka. To, to, to. Langkah kaki bersepatu hak tinggi. Rino langsung berhenti. Napasnya tercekat. Dia tahu suara itu. Tari. Mereka buru-buru masuk ke lorong kiri, nyempil di balik drum besi. Nafas mereka ditahan. Dan benar saja, dari ujung lorong, Tari berjalan pelan. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Mulutnya tersenyum, tapi senyuman itu dingin. Rino, kamu datang lagi, aku senang banget. Rino merinding. Suaranya halus, tapi tiap katanya seperti jarum masuk ke kepala. Tari jalan makin dekat. Tapi anehnya, dia nggak lihat mereka. Seolah ada dinding tak terlihat yang menutup mereka dari pandangan makhluk itu. Jimat dari Mbah Minto. Itu satu-satunya penjelasan. Begitu Tari pergi menjauh, mereka langsung lari menuju ruang penggilingan. Mesin-mesin tua mengeluarkan suara pelan, seperti bernafas. Dan di pojokan, mereka lihat pintu besi berkarat setengah terbuka. Rino dorong pintu itu perlahan. Bau amis langsung menyambut. Tangga tua menurun ke bawah tanah. Dindingnya lembab, dan udara di dalam makin dingin. Di bawah sana, mereka temukan altar batu hitam. Di atasnya ada kendi tanah liat, seikat rambut manusia, dan buku tua berwarna coklat gelap. Tulisan di buku itu bukan huruf biasa. Bentuknya aneh, seperti cakar. Jaya ambil minyak tanah dari dalam ranselnya. Mereka tuang ke altar, ke buku, dan ke setiap sudut ruangan. Yakin? No? Sekali dibakar, nggak bisa balik lagi, tanya Jaya gemetar. Rino angguk. Kalau kita nggak musnahin ini sekarang, kita bakal jadi bagian dari mereka. Dia nyalakan korek, lempar ke altar. Api langsung menyala besar. Tapi bersamaan dengan itu, suara jeritan melengking menggema dari seluruh penjuru pabrik. Teriakan perempuan. Tapi bukan suara manusia. Suara itu nyaring, menusuk, dan terasa sampai ke tulang. Dinding pabrik bergetar. Mesin-mesin mati mendadak. Dan dari atas tangga, suara langkah kembali terdengar. Tapi kali ini bukan Tari. Langkahnya berat, seperti kuku keras menghantam lantai besi. Makhluk itu datang. Rino dan Jaya buru-buru naik, tapi sebelum mereka sampai ke atas, makhluk tinggi besar dengan kulit seperti arang muncul. Mulutnya penuh taring, matanya merah membara. Dia melompat ke arah mereka. Jaya terlempar ke tembok, pingsan. Rino hampir jatuh. Tapi jimat dari Mbah Minto yang tergantung di lehernya mulai panas. Dia pegang erat jimat itu, berani menatap makhluk itu, lalu berteriak, "Aku bukan milikmu. Aku bukan bagian dari perjanjian kalian." Makhluk itu berhenti sejenak. Seolah tertahan oleh kekuatan yang gak kelihatan. Lalu, tubuhnya terbakar pelan-pelan. Mulai dari kaki, sampai ke kepala.
Rino cepat-cepat tarik Jaya, dan mereka keluar dari ruang bawah tanah. Begitu mereka berhasil keluar dari pabrik, langit cerah kembali. Suara mesin hilang. Dan bangunan itu, seolah mati kembali. Tapi jauh di belakang mereka, di dalam kegelapan lorong pabrik, suara perempuan kembali terdengar. Belum selesai, Rino, kamu pikir segampang itu? Rino pikir semuanya sudah selesai. Tapi malam itu, di kamar kosnya, teror justru datang makin menggila. Jaya masih belum sadar sejak mereka kabur dari pabrik. Tubuhnya dingin, matanya berkedip pelan, tapi jiwanya seperti nggak sepenuhnya kembali. Rino duduk di samping kasur, megang tangan Jaya sambil terus komat-kamit baca doa. Tapi suara ketukan di jendela bikin bulu kuduknya langsung berdiri. To, 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 pelan. Tapi ritmenya bikin dada sesak. Rino berdiri pelan, mendekati jendela, dan mengintip dari sela tirai. Tari. Dia berdiri di luar, masih pakai gaun merahnya. Rambut panjang tergerai, wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata. Senyumnya lebar, seolah menantang. Aku bilang belum selesai, kan, Rino? Tiba-tiba jendela meledak. Kaca pecah kemana-mana. Angin dingin masuk ke kamar. Tari melayang masuk, tanpa menyentuh lantai. Wajahnya berubah, mulut melebar sampai ke pipi, taring keluar, dan tangannya berubah jadi cakar hitam. Rino teriak, buru-buru ambil jimat dari lehernya. Tapi kali ini, jimat itu nggak bekerja. Malah hancur jadi abu di tangannya. Jimat itu buat di pabrik. Di sini, kamu nggak punya perlindungan. Tari melayang makin dekat. Rino mundur sampai mentok ke dinding. Keringat dingin membasahi leher. Tapi tiba-tiba, Jaya yang semula pingsan, bangkit dengan tubuh gemetar. Dia berdiri, walau matanya masih kosong. Lalu dari mulutnya keluar suara lain. Suara tua, serak, dan berat. Kau bukan pemilik tubuh ini. Kembalikan. Sekarang. Tari mendelik. Mbah Minto? Jaya, atau lebih tepatnya, roh Mbah Minto, mengangkat tangan. Cahaya merah keluar dari telapak tangannya. Tari terhempas ke sudut kamar. Dia menjerit, tubuhnya berkedut-kedut seperti terbakar. Lari, Rino. Pergi dari tempat ini. Rino ragu. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Dia lari keluar dari kosan, menuruni tangga, keluar ke jalanan malam yang sepi. Tapi dia nggak tahu harus kemana. Tiba-tiba semua lampu jalan padam. Jalanan jadi gelap gulita. Dan suara-suara mulai terdengar dari balik bayangan, suara tangisan perempuan, tawa anak kecil, dan bisikan. Rino, kamu milikku. Bayangan hitam muncul dari balik gang. Bukan cuma satu. Puluhan. Mereka jalan pelan, tubuhnya tinggi, kurus, dan matanya menyala merah. Mereka mengelilingi Rino. Dari segala arah. Rino mundur. Keringatnya dingin, napasnya nggak beraturan. Lalu tiba-tiba salah satu dari bayangan itu melompat ke arahnya. Tapi sebelum sempat menyentuh, cahaya menyilaukan muncul dari langit. Petir menyambar tanah, memisahkan Rino dan makhluk itu. Asap putih memenuhi area sekitar. Dari dalam asap, sosok berjubah muncul. Bukan manusia biasa. Wajahnya tertutup kain putih, dan tangannya membawa tongkat kayu bercahaya. Kamu sudah melihat terlalu banyak, Rino. Sekarang, kamu harus memilih. Jadi bagian dari mereka, atau tinggalkan semuanya, termasuk nyawamu. Rino bingung. Matanya liar, antara takut dan bingung. Tapi sosok berjubah itu menunjuk langit. Langit yang tadinya gelap, sekarang terbuka seperti pintu. Di baliknya, cahaya putih bersinar terang. Pilih sekarang, sebelum mereka memilikimu sepenuhnya. Tari muncul lagi di antara bayangan. Wajahnya rusak, meleleh seperti lilin. Dia menjerit, melompat ke arah Rino. Tapi sosok berjubah langsung menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya membesar. Ledakan cahaya memenuhi seluruh area. Dan semuanya hilang. Gelap. Sunyi. Hampa. Rino terbangun.
Tapi dia tidak di kamarnya. Dia duduk di atas bangku besi, di dalam sebuah ruang putih kosong. Sendirian. Rino duduk diam di ruang putih yang dingin. Dindingnya tak ada pintu, tak ada jendela, hanya kosong. Tapi di tengah ruangan itu, berdiri Tari. Dia nggak lagi pakai gaun merah. Bajunya robek, tubuhnya dipenuhi luka menghitam, wajahnya terlihat letih. Tapi senyumnya masih sama. Akhirnya kamu kesini juga, Rin, ke tempat semua mimpi dikubur. Rino berdiri. Nggak lagi gentar. Tangannya mengepal. Apa yang kamu lakuin ke semua orang? Jaya, Mbah Minto, para perempuan di pabrik itu? Tari mendekat, langkahnya pelan. Setiap jejaknya meninggalkan bekas gosong di lantai putih. Mereka semua dapat bagian, Rino. Mereka tahu konsekuensinya. Tapi kamu masih sok suci. Padahal kamu juga mau kaya, kan? Mau tahu rasanya jadi orang yang disembah karena pesona dan uang. Rino menggeleng keras. Aku memang pernah pengin. Tapi nggak kayak gini caranya. Ini semua salah. Tari tertawa pelan. Salah? Hahaha. Di dunia ini, yang salah itu cuma mereka yang kalah. Dan kamu, sedang diambang jadi pecundang. Tiba-tiba, ruang putih itu berubah. Lantai bergoyang, dinding runtuh. Mereka sekarang berdiri lagi di pabrik gula tua, tapi dalam bentuk aslinya, tempat kotor, berdarah, penuh tubuh-tubuh yang menggeliat dalam bayang-bayang. Rino memandang ke sekeliling. Ada perempuan-perempuan yang pernah dia lihat di warung, yang ternyata semua sudah mati. Mereka berjalan seperti zombie, matanya kosong. Tari membentangkan tangan. Mereka adalah korban dan pelaku. Sama sepertiku. Dan kamu, calon berikutnya. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok-sosok hitam besar. Mata merah, mulutnya menganga penuh gigi. Mereka mengelilingi Rino. Rino cepat-cepat mengingat doa yang pernah diajarkan Mbah Minto. Dia mulai membacanya, pelan tapi mantap. Cahaya tipis keluar dari tubuhnya. Tari mendesis. Berhenti. Kamu nggak tahu apa yang kamu bangunkan. Tapi Rino terus baca. Cahaya makin terang. Makhluk-makhluk itu mulai menjerit, tubuh mereka terbakar cahaya. Tari juga terdorong mundur, kulitnya terkelupas seperti terbakar matahari. Rino, berhenti. Kalau kamu terusin, kamu juga nggak akan bisa balik. Rino memejamkan mata. Satu kalimat terakhir dari doa itu dia ucapkan dengan seluruh tenaga. Tiba-tiba bumi bergetar, langit-langit pabrik pecah, dan sinar dari langit menerobos masuk. Semuanya tersedot ke cahaya itu, makhluk hitam, korban, bahkan Tari. Dia menjerit, berusaha bertahan, tapi tak mampu. Aku belum selesai. Aku belum. Boom. Segalanya jadi sunyi. Rino jatuh tersungkur. Pabrik itu sekarang kosong, bersih, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi tubuhnya lemas. Nafasnya tersengal. Dia menatap ke langit yang mulai memerah. Waktu terasa berhenti. Lalu, suara berat itu terdengar lagi. Kamu sudah memilih, Rino. Tapi ingat, semua pilihan ada harganya. Rino menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Dia berdiri, perlahan berjalan keluar dari pabrik yang sekarang terasa terlalu sunyi. Tapi di setiap langkahnya, dia sadar satu hal. Ini belum selesai. Bukan untuk Tari, dan bukan untuk dia. Seminggu setelah kejadian di pabrik tua, Rino kembali ke rutinitas. Warung kecil milik ibunya mulai ramai lagi. Orang-orang kampung yang sempat ketakutan kini pelan-pelan kembali hidup normal. Tari? Hilang. Nama dan wajahnya nggak pernah disebut lagi. Seakan dia nggak pernah ada. Bahkan bangunan tua pabrik gula yang sebelumnya menyeramkan, kini tinggal puing-puing. Runtuh begitu saja, katanya karena gempa kecil yang terjadi malam itu. Tapi Rino tahu, bukan gempa. Dia duduk di depan warung, mandangin langit sore yang berwarna oranye keemasan. Tenang. Tapi hatinya masih nyisain perasaan nggak enak. Mbah Minto udah nggak muncul lagi. Rumahnya kosong.
Warga bilang Simbah pindah ke rumah anaknya di kota. Tapi Rino nggak yakin. Satu-satunya yang masih terasa nyata dari semua kejadian itu, adalah bekas luka di tangannya. Luka bakar kecil berbentuk aneh. Kayak bekas cakar. Itu kenang-kenangan, bisik suara di kepalanya waktu dia bangun dari pingsan pasca pabrik runtuh. Tapi dia abaikan. Dia mau percaya semuanya udah selesai. Sore itu, seorang wanita datang ke warung. Rambutnya panjang terikat, pakai kemeja putih dan rok hitam. Cantik. Wajahnya asing tapi ramah. "Mas Rino, ya?" tanyanya. "Iya, Bu. Mau pesan apa?" "Saya dari Dinas Kebudayaan. Lagi cari data tentang pabrik gula Pemalang." Katanya Mas Rino pernah jadi saksi waktu kejadian runtuh. Rino sempat ragu. Tapi akhirnya dia ajak wanita itu duduk. Cerita seadanya. Tentang bangunan tua, gempa malam hari, dan isu mistis yang beredar. Wanita itu senyum tipis. "Jadi, Mas Rino nggak lihat apa-apa waktu itu?" Rino geleng. "Enggak, Bu. Semua kayak amblas gitu aja." Wanita itu menatapnya lama. Tatapannya dalam. Ada sesuatu di balik senyumnya. Tapi Rino tahan diri buat mikir yang aneh-aneh. Setelah ngobrol hampir sejam, wanita itu pamit. Tapi sebelum pergi, dia bilang, kalau suatu hari lihat seseorang pakai gaun merah, jangan tatap matanya, ya. Rino langsung berdiri. "Maksudnya, Bu?" Wanita itu hanya menoleh, senyumnya melebar. "Kadang, yang kita kira selesai, cuma istirahat sebentar." Dia melangkah pergi, dan angin sore berhembus lebih dingin dari biasanya. Rino menggenggam tangan kirinya. Luka itu, terasa perih lagi. Malamnya, Rino masuk ke kamar. Lampu dimatikan. Tapi di cermin kecil dekat lemari, terlihat sekelebat bayangan. Gaun merah. Rambut panjang. Dan suara tawa pelan, seperti desis ular. Tapi saat dia menoleh, nggak ada siapa-siapa. Cuma cermin dan dirinya sendiri. Dia tarik selimut, berusaha tidur. Semua udah selesai. Itu yang dia yakini. Padahal, belum. Malam itu, Rino kebangun karena dengar suara ketukan di jendela kamarnya. Pelan. Tapi terus-menerus. Kayak orang gak sabaran. Tok, tok, tok. Dia bangkit dengan malas. Mengira cuma anak-anak iseng. Tapi pas dia buka tirai, yang terlihat justru sosok wanita pakai gaun merah berdiri membelakanginya. Diam. Nggak bergerak sedikit pun. Wajah Rino pucat. Napasnya memburu. Jantungnya kayak diperas. "Siapa?" teriaknya, tapi suaranya nyaris nggak keluar. Wanita itu perlahan menoleh. Tapi yang terlihat bukan wajah manusia. Melainkan wajah rusak, setengah terbakar, dengan mata hitam kosong menganga lebar. Mulutnya sobek dari pipi ke pipi. "Tari." Suaranya bergema kayak dari dasar sumur. Rino jatuh terduduk. Tapi wanita itu tiba-tiba hilang. Kayak nggak pernah ada. Rino panik. Dia keluar kamar, lari ke ruang tengah. Tapi begitu masuk, semua lampu padam. Ruangan berubah gelap gulita. Terdengar langkah kaki dari arah dapur. Berat dan lambat. Disusul bau anyir menyengat. Rino gemetar, meraba-raba ke arah saklar. Tapi yang dia sentuh malah tangan. Dingin. Kaku. Dan saat lampu menyala, dia sendirian. Cuma dirinya sendiri yang berdiri di ruang itu. Tapi semua barang di rumahnya, terbakar. Bukan api sungguhan, tapi hangus, gosong, seperti habis dijilat api neraka. "Ini belum selesai, Rino." Suara itu muncul dari dalam tubuhnya sendiri. Suara yang selama ini berbisik dalam mimpi-mimpinya. "Tari. Bukan cuma mati, tapi merasuk. Sejak malam pabrik runtuh. Semua kejadian ganjil, suara-suara, bayangan merah, itu bukan gangguan biasa. Tapi proses pelan-pelan. Tari nggak hilang. Dia pindah ke tubuh Rino. Kamu udah janji bantu aku, Rin? Jadi, sekarang giliranku bantu kamu." Suara Tari terdengar jelas di kepala Rino.
Tangannya bergerak sendiri, mengambil pecahan kaca dari lantai. Disayatkannya ke lengan. Tapi nggak keluar darah. Yang keluar, hanyalah cairan hitam pekat, kental, bau amis. Kita jadi satu. Nggak bisa dipisahin lagi. Rino berteriak sekencang-kencangnya. Tapi nggak ada yang dengar. Karena yang mendengar, sudah menjadi bagian dari dirinya. Keesokan harinya, warga geger. Rino ditemukan duduk di depan rumah. Diam, tatapan kosong. Tangannya penuh luka bakar. Lidahnya keluh. Nggak bisa bicara. Tapi yang aneh, dia senyum. Senyum lebar. Seolah puas. Di jendela rumahnya, ada bekas tangan. Terbakar, gosong. Bekas wanita bertangan halus, dengan kuku panjang menghitam. Pabrik gula? Sekarang kembali berdiri. Tapi bukan sebagai bangunan tua. Melainkan tempat karaoke remang-remang. Dan Tari, duduk di kursi panjang, menyisir rambutnya di depan cermin besar. Yang berikutnya, udah siap. Bisiknya sambil tersenyum ke pantulan bayangan baru di belakangnya. Gaun merahnya berkibar, dan cerita pun dimulai lagi. Tamat.